Kita masih melanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari dalam Kitabur Riqaq. Saya ingatkan kembali, Ar-Riqaq yaitu maknanya adalah hadis-hadis yang melembutkan hati ya. Dan para ulama sering mewasiatkan agar seorang membaca Kitabur Riqaq ini karena dia akan baca hadis-hadis yang mengingatkan dia akan akhirat, membuat dia zuhud kepada dunia dan membuat dia tidak terlalu panjang berangan-angan untuk menyadarkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara dengan berbagai macam ujian dan cobaan, hendaknya seorang bersabar ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab ke-21, bab wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya. Maksudnya siapa yang benar-benar menyandarkan urusannya kepada Allah maka dia tidak perlu kepada yang lainnya. Karena cukuplah Allah Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa akan mencukupkan urusannya. Makanya Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Ayat ini dalam surat At-Talaq ayat 3. Dalam surat At-Talaq. Surat At-Talaq artinya surat talak, surat cerai. Ayat 3 ya. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Baru kemudian Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam surat At-Talaq. Dan kita tahu bahwasanya di antara kondisi yang paling berat dialami oleh seseorang baik suami maupun istri, baik lelaki maupun wanita adalah problematika rumah tangganya. Terutama ketika permasalahan tersebut sampai pada tahapan cerai, perceraian. Ini perkara yang sangat berat karena dia harus memutuskan perjalanan rumah tangganya yang mungkin sudah dia jalankan puluhan tahun. Dia harus berpisah dari pasangannya, belum lagi menghadapi problematika terkait dengan anak-anaknya. Maka saya rasa tidak ada perkara yang paling sulit dihadapi seorang seperti permasalahan perceraian. Namun Allah berfirman menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Solusi baik bagi lelaki maupun solusi bagi wanita ya yang dicerai. Dan Allah mengatakan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya dikasih solusi, bahkan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Setelah itu Allah tekankan lagi, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kita mendapati banyak terjadi permasalahan perceraian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sendiri menghadapi secara langsung. Tidak ada solusi bagi yang mencerai maupun dicerai. Kenapa bisa demikian? Karena kurangnya takwa dalam menghadapi hal tersebut. Kurangnya takwa. Sehingga kesulitan dihadapi oleh sang laki dan kesulitan pula dihadapi oleh sang wanita. Seandainya mereka bertakwa kepada Allah, menjalani aturan-aturan Allah dalam menjatuhkan talak. Talak itu ada aturannya. Aturan bagi lelaki maupun aturan bagi wanita. Namun zaman sekarang orang kalau mencerai tidak pakai aturan. Begitu dia emosi langsung cerai. Kemudian wanita ketika dicerai juga tidak pakai aturan. Tidak menetap di rumah suaminya, malah kabur ke rumah orang tuanya. Dan banyak hal-hal yang dilanggar. Sehingga solusi yang diharapkan tidak datang-datang. Kondisi semakin terpuruk menimpa sang lelaki, menimpa sang wanita, terlebih lagi menimpa anak-anak. Oleh karenanya, solusi yang terbaik bagi orang yang mengalami perceraian adalah bertakwa. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah berikan solusi baginya. Nah, meskipun ayat ini terkait dengan cerai, siapa yang bertakwa kepada Allah ketika mencerai atau dicerai, namun para ulama membawakan ayat ini kepada makna umum. Bahwa semua permasalahan yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan takwa, maka pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala,
Ya, atau para ulama mengatakan jika seorang menghadapi permasalahan kemudian dia tidak mendapati solusi, maka ketakwaannya harus diperbaiki. Jangan-jangan dia kurang bertakwa ketika menghadapi problematika tersebut. Bahkan bukan cuma solusi, Allah kasih rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada solusi disertai bonus rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ada rencana dia ingin lakukan, tahu-tahu Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Itu adalah tanda dia bertakwa kepada Allah. Dan Allah tekankan, ingat, semua itu hanya bisa terjadi jika bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tidak perlu lagi yang lain, tidak perlu. Hanya cukup dia bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan cukup baginya. Wa qala Rabi' bin Khuthaim. Rabi' bin Khuthaim ini adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Bahkan dia dari kibar tabi'in. Kibar tabi'in maksudnya ulama besar dari kalangan tabi'in yang banyak bertemu dengan para sahabat. Karena sahabat ada kibar tabi'i, ada kibar sahabat, ada sigor sahabat. Sahabat ada yang senior, ada yang junior. Tabi'in pun demikian. Kalau sahabat yang kibar, yaitu sering waktunya banyak bertemu dengan Rasulullah SAW, ada sigor sahabat junior yang mereka bertemu dengan Nabi, mereka dalam kondisi masih kecil atau remaja. Demikian juga tabi'in, ada yang disebut kibaru tabi'in, tabi'in yang senior. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan apa? Sahabat. Namanya tabi'in atau tabi'i. Disebut dengan kibar tabi'in, yaitu dia banyak bertemu dengan para sahabat. Kalau sigor tabi'in junior, itu bertemu dengan sahabat sedikit. Di antara kibar tabi'in yang bertemu dengan banyak sahabat adalah Rabi' bin Khuthaim, bertemu dengan sahabat-sahabat senior. Di antaranya bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam di kota Mekah. Wa kana yaqulu lahu, Ibnu Mas'ud pernah berkata tentang Rabi' bin Khuthaim ini, Rabi' bin Khuthaim, "Lau ra'aka Rasulullah SAW la ahabbaka." Seandainya Rasulullah SAW melihat engkau, niscaya Rasulullah SAW akan mencintaimu. Jadi Rabi' bin Khuthaim ini seorang tabi'i yang mulia, akhlaknya mulia, bertakwa kepada Allah. Sampai Ibnu Mas'ud, sahabat senior, berkata, seandainya Nabi melihatmu, niscaya Nabi akan mencintaimu. Niscaya Nabi akan mencintaimu. Maka Al-Imam Al-Bukhari menukil perkataan salaf ini tentang firman Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kata Rabi' bin Khuthaim, "Min kulli ma dhaqa 'alan nas." Yaitu Allah akan cukup bagimu dari seluruh perkara yang sempit bagi masyarakat. Masyarakat menghadapi banyak masalah, mereka merasa sempit menghadapi masalah tersebut. Kamu kalau bertawakal kepada Allah, semua yang dirasakan sempit oleh masyarakat akan terasa lapang bagimu. Akan terasa lapang bagimu. Di saat orang-orang merasa sempit, merasa berat, ya dada mereka merasa sesak, Allah akan berikan kelapangan bagimu dengan syarat kau senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Kita ini dalam kehidupan dunia kurang tawakal kita kepada Allah. Kita hanya ngomong saya bertawakal kepada Allah, tapi sebenarnya hati kita lebih condong kepada sebab materi. Tawakal perlu ikhtiar, tidak ada yang ragu akan hal tersebut. Tetapi ketika kita berikhtiar, hati kita bukan kepada sebab yang sedang kita lakukan. Hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah seringnya kita bertawakal kepada sebab. Seorang pekerja bertawakal kepada perusahaannya, bersandar kepada bosnya, ya seperti itu, ya. Seorang bertawakal kepada misalnya kepada sebab-sebab duniawi, mungkin dengan bertawakal kepada nilai mata uang misalnya, atau dengan giatnya ekonomi, dia bertawakalnya kepada situ. Bertawakal kepada misalnya aplikasi tertentu, ya. Itu semua sebab. Kalau dia bertawakal kepada sebab, sulit mendapat solusi. Seharusnya kita dalam masalah apapun bertawakal kepada Allah. Ini adalah konsep kehidupan. Dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan rumah tangga, permasalahan anak-anak,
permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan pegawai, permasalahan dengan bos, permasalahan ekonomi. Maka latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Kita berusaha, tapi urusan kita serahkan kepada Allah. Hati kita hanya kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Apalagi dalam masalah dakwah. Apa kata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dia berkata, wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Para nabi berkata, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang dalam kehidupannya senantiasa berusaha bertawakal. Sampai Nabi ajarkan kalau mau tidur bertawakal. Nabi kalau mau tidur beliau berdoa, wal ja'tu dhahri ilaik wa fawadtu amri ilaik wa aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, kalau Nabi mau tidur nih, ya Allah, aku fokuskan wajahku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Nabi mau tidur. La malja wa la manja minka ila ilaik. Tidak ada keselamatan, tidak ada tempat bersandar kecuali Engkau. Itu Nabi mau tidur. Dalam doa yang lain kata Nabi SAW, Bismillahi Subhanakallahumma Rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, Maha Suci Engkau, dengan sebab Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku, yaitu bisa tidur, dan dengan Engkau lah aku bisa bangkit dari tidurku. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau ketika aku tidur, kau tahan ruhku, kau tidak kembalikan lagi dan aku meninggal dunia, maka ampunilah jiwaku. Wa in arsaltaha, ketika aku tidur kau kembalikan lagi jiwaku, ya, maka berilah petunjuk kepadanya, ya. Ya, jagalah fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Maka jagalah ruhku, jagalah jiwaku dengan sebagaimana penjagaanmu terhadap orang-orang yang saleh. Maksud saya, Nabi dalam kehidupannya senantiasa bertawakal, sampai mau tidur bertawakal. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka ini konsep kehidupan. Dalam kehidupan ini jangan lepas bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada sebab, Allah akan tinggalkan dia. Ini kaidah. Siapa yang lupa kepada Allah, kemudian dia bertawakal kepada Allah, tinggalkan dia. Khadalahullah, Allah tinggalkan dia. Maka kunci dalam kehidupan ini, kita ikhtiar hati kepada siapa? Kepada Allah. Semua sebab di bumi kita lakukan, hati kita di langit. Hati kita di langit. Dan di antara cara yang paling membantu kita untuk senantiasa bertawakal, hafal doa-doa. Hafal doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mau makan, doa selesai makan, doa masuk pasar, doa naik kendaraan, doa bersafar, doa mau berhubungan sama pasangan, sehingga hati kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa banyak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah kita sering lalai dari bersandar kepada Allah. Kita mengandalkan sebab yang ada di depan mata kita, kita andalkan kecerdasan kita, kita andalkan kepewaian kita, kita andalkan orasi kita, banyak yang kita andalkan perkara duniawi sehingga Allah tinggalkan kita. Ya. Sehingga Allah tinggalkan kita. Allah sudah jamin, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari sebelumnya bukan berarti menyadarkan hati kepada Allah kita meninggalkan sebab, tentu tidak, ya. Tetapi kita melakukan sebab, itu disebut ikhtiar, sambil kita menyadarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menanggung rizki. Kata Allah Subhanahu wa taala, contohnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah sudah atur rizkinya, ya. Wa ka'ayyim wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hewan di atas muka bumi tidak mampu mengatur rezekinya. Kita kalau suruh hewan-hewan untuk mengatur rezeki tidak mampu, dia tidak punya kecerdasan. Tapi Allah sudah atur, Allah yang tanggung rezekinya. Allah bikin insting kepada dia, Allah atur sampai dia dapat rezekinya. Kalau kita mau manusia disuruh jadi dia, mungkin nggak bisa, susah. Artinya hewan kecerdasan dia kurang, ya. Tetapi kata Allah,
Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hewan yang tidak mampu mengatur rezekinya, Allahu yarzuquha. Allah memberi rezeki kepadanya. Wa iyyakum. Demikian juga kalian manusia. Allah juga beri rezeki kepada kalian. Meskipun Allah sudah menanggung rezeki, bukan berarti seorang duduk di rumah santai-santai tidak berusaha. Tentu itu tidak benar. Makanya Al-Imam Ahmad dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, wa qad su'ila Ahmadu an rajulin jalasa fi baitihi aw fil masjid wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang duduk manis di rumahnya atau duduk nongkrong di masjid, kemudian dia berkata, aku tidak mau bekerja sampai rezeki datang kepadaku. Dengan alasan tawakal kepada Allah. Rezeki sudah dicatat. Hewan aja dicatat, apalagi manusia. Terus ya sudah, saya nongkrong aja di rumah atau nongkrong di masjid, nanti rezeki datang sendiri. Apa jawaban Imam Ahmad? Hadza rajulun jahilul ilma. Ini orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa? Karena semuanya berusaha. Rasulullah SAW saja yang tawakalnya super tingkat tinggi berusaha. Rasulullah SAW, bukankah ajal sudah dicatat? Ya atau tidak? Ajal dicatat enggak? Rezeki dicatat enggak? Sebagaimana rezeki dicatat, ajal juga dicatat. Tapi Rasulullah SAW ketika perang Uhud, Rasulullah SAW pakai baju perang, bahkan double, dirak, pakai baju besi double. Dan dia imamul mutawakkilin, dan imamnya orang-orang paling bertawakal. Tapi berusaha. Bahkan Rasulullah SAW pasang strategi. Pasukan sebelah sini, enggak boleh begini. Ini kan semua usaha. Meskipun ajal sudah ditentukan. Bukan berarti kalau ajal ditentukan kita, ya sudah, saya berdiri di tengah jalan, kalau memang ajal ketabrak mobil. Kalau enggak, itu namanya konyol ya. Meskipun ajal sudah ditentukan, seorang berusaha menjaga kesehatannya. Meskipun rizki sudah ditentukan, seorang berusaha mencari rizki. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan, jangankan manusia, hewan saja ngerti akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, tentu Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Namun ingat, burung tersebut terbang dalam perut kosong, dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah penuh. Burung tersebut cari rezeki bukan nongkrong di pohon saja, dia terbang. Dia berusaha, dia ikhtiar. Pagi-pagi dia sudah berkicau, sudah ngobrol sama teman-temannya. Kemudian dia terbang berkilo-kilo. Kemudian dia balik bawa makanan buat anak-anaknya. Burung aja yang tidak punya akal tahu kalau namanya cari rezeki harus berusaha. Ya. Oleh karenanya tawakal yang benar, seorang berusaha tapi hatinya benar-benar bersandar kepada Allah. Yang jadi problem kita itu masalahnya apa? Kita berusaha tapi hati kita kepada usaha kita. Itu masalahnya di situ. Dan itu adalah salah satu bentuk dari syirik kecil. Bersandar kepada sebab bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pede dengan apa yang kita miliki, pede dengan kecerdasan kita, pede dengan perangkat yang kita miliki, pede dengan anggota tim kita, pede dengan perusahaan kita. Harusnya kita tahu ini semua sebab yang menentukan akibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbaiki diri kita untuk melatih senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah. Minimal kalau kita enggak tahu doa, kita bilang bismillah. Bilang apa? Bismillah. Itu ada bentuk tawakal, yaitu ya Allah tolonglah aku. Bismillah itu dengan menyebut namamu. Namanya al-isti'anah. Ya, tolonglah aku. Itulah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis tentang keutamaan orang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna, bahwasanya orang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah sama suami, tawakal sama Allah sambil berusaha, sambil senyum sama suami, sambil pijit-pijit suami, tapi hati kemana? Kepada Allah. Jangan pede dengan kecantikan ibu-ibu. Jangan pede dengan pijitan ibu-ibu. Kalau Allah tidak merubah kondisi, meskipun cantik, meskipun pandai pijitannya, tetap aja suami ngamuk ya.
Oleh karenanya jangan lupa, sebab yang kita miliki kita kerahkan semaksimal mungkin, ikhtiar tanpa batas, tapi hati kemana? Ke Allah. Yang menentukan ini semua adalah Allah. Sehingga kita tidak ujub kalau kita berhasil. Kita tidak ujub kalau kita berhasil. Tapi hadis ini adalah hadis yang agung tentang keutamaan orang bertawakal kepada Allah masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala haddatsani Ishaq, qala haddatsana Rauh bin Ubadah, qala haddatsana Syu'bah, qala sami'tu Husain bin Abdurrahman qala kuntu qa'idan inda Sa'id bin Jubair. Kata Husain bin Abdurrahman, saya suatu hari duduk di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Faqala an Ibni Abbasin. Kemudian dia berkata, Ibnu Abbas meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan burung tertentu, hewan tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menyebutkan ada sekelompok manusia spesial yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga itu sudah nikmat yang luar biasa. Namun orang masuk surga ada bermacam-macam. Ada yang masuk surga dihisab dulu. Dihisab, setelah dihisab kemudian ditimbang, ternyata amal timbangan kebajikannya lebih berat. Maka dia pun masuk surga. Ada yang masuk surga dihisab dulu, ditimbang, ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Namun Allah ampuni. Maka dia juga masuk surga. Ada orang yang masuk surga tersiksa dulu. Tersiksa ada dua model. Ada tersiksa di sirat. Dalam hadis disebutkan, dia berjalan menuju surga, dia melewati sirat yang sangat panjang, maka tubuhnya tercabik-cabik dengan kalalib dan khototif. Kalalib khototif itu besi yang tajam yang berada di samping sirat, yang mencabik-cabik. Dia punya dosa-dosa. Tapi dosa-dosa tersebut tidak berat, tidak membuat dia masuk neraka. Tapi dia tercabik-cabik sampai terluka-luka, tetapi dia selamat masuk surga. Ada yang lebih parah, masuk surga tapi transit dulu di neraka. Ternyata dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia transit masuk neraka, kemudian diazab dengan sesuai waktu yang Allah tentukan. Ketika dia keluar disebut dengan jahannami. Ada sekelompok manusia yang masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga, disebut dengan jahannamiyun, yaitu alma mater neraka jahanam. Kemudian masuk apa? Surga. Pernah masuk di neraka kemudian masuk surga. Yang paling utama yang ini, masuk surga tanpa dihisap. Tidak dihisap langsung nyelonong masuk surga. Namun orang-orang tersebut orang-orang spesial. Di antara ciri utama mereka adalah senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya akhi, ya ukhti, nikmat seorang bertawakal kepada Allah. Dia akan merasakan keajaiban-keajaiban. Selalu Allah bersama dia. Selalu Allah beri kemudahan kepada dia. Sampai ada seorang perkataan salaf mengatakan, idza kana Allahu ma'ak, famimman takhaf. Kalau Allah sudah bersamamu, kau mau takut lagi sama siapa? Kalau Allah bersamamu, kau mau takut sama siapa? Tapi untuk bisa bertawakal, menghadirkan Allah selalu bersama kita, ini tidak mudah. Ini perlu perjuangan. Seorang kalau merasa dia bersama Allah, dia tenang, menghadapi saja tenang. Saya sudah, hari ini saya sudah sholat subuh, hari ini saya sudah zikir pagi petang, hari ini saya sudah baca Quran, hari ini saya bertawakal sama Allah. Saya keluar rumah, saya baca doa, dia merasa tentram. Orang merasa sempit, dia merasa apa? Tentram. Jadi ada kenikmatan duniawi dia dapatkan dengan bertawakal kepada Allah. Memang akan ada ujian-ujian, namanya hidup ke ujian. Tapi setiap dia menghadapi ujian, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian besar maupun ujian kecil. Ujian rumah tangga maupun ujian di luar rumah tangga. Ujian ekonomi, ujian yang lainnya. Nah, di akhirat dia dapat nikmat lagi yang lebih besar. Masuk surga tanpa hisab. Siapa orang tersebut? Kata Nabi, yang masuk surga tanpa hisab, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Ketika sakit, mereka tidak minta orang untuk ruqyah dia. Meskipun minta ruqyah, hukumnya boleh, makruh. Makruh itu masih boleh. Tapi dia tinggalkan karena dia tawakal kepada Allah. Kalau mau ruqyah, ruqyah sendiri, atau istrinya yang ruqyah, atau ada orang ruqyah tanpa dia minta, tidak apa-apa.
tapi dia tidak pernah mengemis untuk minta ruqyah dari orang lain. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri pertama, yang mau surga tanpa hisab. Ciri kedua, wala yatatayyarun, tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Tidak pernah mengkaitkan nasib dia pergi atau tidak pergi dengan tokek. Tokek pergi, tokek tidak, tokek pergi. Ini tidak ada seperti itu. Tidak ada kaitan dengan nasib sial dengan apa yang burung tertentu. Kalau zaman dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mau kemana, mau pergi kegiatan, mereka pergi ke sejenis burung tertentu, kemudian mereka usir. Kalau burungnya terbang ke sebelah kanan, mereka lanjut. Kalau burungnya terbang sebelah kiri, mereka nggak jadi pergi. Ini namanya mengkaitkan nasib dengan apa? Burung. Burung juga bingung. Ini orang ngapain sama saya? Kalau burung bisa bicara, dia juga bingung. Kalian punya otak malah nggak digunakan. Saya yang nggak punya otak malah suruh menentukan pilihan. Makanya kebodohan. Ya. Lebih bodoh lagi zaman sekarang mengkaitkan nasib sial dengan angka 13. Bodoh ya. Angka 13 sial. Saya pernah juara cerdas cermat waktu SMA gara-gara angka 13. Pertanyaan penentu jawabannya 13. Akhirnya juara 1. Angka 13. Dibilang sial ternyata tidak selalu dan tidak ada hubungannya dengan kesialan maupun keberuntungan. Dan beberapa waktu lalu saya naik pesawat kursinya 13F, Masya Allah. Biasanya pesawat tidak ada kursi angka 13. Kali ini ada pesawat angka 13, pesawat Transnusa. Saya masih foto apanya sini. Ya. Sebagai bukti saya pernah naik pesawat di kursi nomor 13. Nih Pak, lihat ya, 13F kan? Benar enggak? 13F. 13 Firanda. Lihat. Ada lagi angka 4, angka sial. Sehingga lantai ditulis lantai nomor 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Subhanallah, lantai 4 enggak ada. Saya punya anak 6, anak pertama, anak kedua, anak 3, anak 3A, anak kelima, anak ke-6. Bikin susah orang ya. Mau nikah, kamu lahir tanggal berapa? Malam Jumat Kliwon tanggal 7. Kamu lahir tanggal berapa? Kamis Pahing. Dihitung-hitung, oh kamu enggak boleh nikah sekarang. Nikah 4-6 bulan lagi. Menyusahkan orang. Sudah kebelet pengen nikah, suruh tunda lagi 6 bulan. Repot. Ini semua disebut dengan tatoyur dan betapa banyak tatoyur tersebar di masyarakat. Ada orang beli mobil baru, dia pasang telur di 4 bannya. Cerek, kalau pecah 4-4, top. Kalau ada satu yang lolos, wah ini bahaya. Ada satu telur ternyata tidak pecah. Apa hubungannya telur? Udah buang-buang mubazir. Telur mending digoreng, direbus. Ini diinjak sama ban. Telurnya kalau bisa bicara, goblok ini yang punya apa? Yang punya. Apa hubungannya mengkaitkan nasib sial dengan telur, dengan burung, dengan angka? Ada orang keluar rumah tahu-tahu dibeolin burung merpati. Sial. Enggak jadi keluar rumah, masuk lagi ke rumah. Saya di Madinah keluar rumah dibeolin burung merpati, burung banyak di Madinah karena tidak ada yang berani bunuh. Semua terlindungi. Dibeolin. Sudah saya masuk cuci, bersin, jalan lagi. Bismillah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau kita sebagian orang, apa ini tandanya? Aduh. Lagi naik mobil tahu-tahu ada kucing lewat. Ciung. Apa ini? Gemetar pikiran. Balik lagi. Ini tatoyur, ini syirik. At-tiyaratu syirkun. Kata Nabi, tatoyur adalah syirik. Bagaimana harusnya Anda bertawakal kepada Allah? Ini semua kejadian alam tidak ada kaitannya dengan nasib Anda. Kalau ada seperti itu, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Lanjut, bilang begitu. Mungkin ada setan membisikin, jangan, lawan. Kapan kita mundur, itulah tatoyur, kita syirik. Meskipun syirik kecil. Kapan kita mundur itu apa? Syirik. Cuekin aja. Namanya tatoyur. Dan tatoyur dalam di tanah air masih sangat banyak. Masih sisa-sisa mungkin agama-agama lain. Sisa-sisa paganisme ya. Sisa-sisa penyembah ruh, animisme dan yang lain-lainnya.
Masih tersisa-sisa di masyarakat. Taib. Dan sifat yang paling utama, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah masuk surga tanpa hisab. Intinya hadis ini atau bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Di saat semua orang sedang kesulitan, di saat semua orang sedang sempit, Allah kasih jalan keluar karena kebiasaan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan dia. Ketika orang sulit, Allah kasih jalan keluar. Namun artinya tawakal bukan tidak berusaha. Tawakal itu tetap berusaha, berikhtiar, tapi hati terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan bab ma yukrahu min qila wa qal. Bab tentang perkara yang dibenci dari qil dan qal, katanya dan katanya. Nah, di sini di antara seakan-akan Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan di antara bentuk raqaiq agar kau ingat akhirat, jangan terlalu banyak ngomong atau jangan terlalu peduli dengan omongan-omongan apa? Orang, komentar manusia. Fokuskan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qil dan qal, katanya tidak akan ada habisnya. Orang kalau mengikuti katanya di medsos dari pagi sampai pagi tidak akan selesai. Satu permasalahan katanya bisa 1000. Membaca komentar orang bisa ribuan komentar, nggak akan selesai. Kita pindah permasalahan berikutnya, katanya juga banyak. Umur kita habis, waktu kita habis, amal soleh tidak kita lakukan, tenggelam dalam katanya, analisa ini, analisa anu yang manfaatnya hampir-hampir tidak ada, bahkan mungkin membawa kemudaratan. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, qala haddatsana Ali bin Muslim, qala haddatsana Hushaim, qala akhbarana ghairu wahid minhum Mughirah wa fulan wa rajulun thalith aidan an asy-Sya'bi an Warrad katib al-Mughirah bin Syu'bah anna Muawiyah kataba ila al-Mughirah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu kirim surat kepada Mughirah. Sahabat kirim surat kepada sahabat. Aniktub ilayya bi haditsin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mughirah, ini Muawiyah tulis surat kepada Mughirah. Wahai Mughirah, tuliskanlah kepadaku suatu hadis yang kau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ilmu. Kalau ada hadis kau pernah dengar, sampaikan kepadaku. Qala fakataba ilail Mughirah, maka Mughirah bin Syu'bah pun nulis surat kepada Muawiyah. Inni sami'tuhu yaqul indan sirafihi minas salat. Sungguhnya ketika Nabi selesai salat, aku mendengar beliau berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara zikir setelah salat. Qala, kemudian beliau berkata, wa kana yanha an qil wa qal. Rasulullah sallam melarang dari katanya dan katanya. Wa kasratis su'al. Rasulullah melarang dari banyak bertanya. Wa idha'atil mal. Rasulullah sallam melarang dari buang-buang harta. Wa man'in wahad. Rasulullah melarang dari mana wahad. Mana wahad itu hak orang lain dia tahan, tapi hak dia minta. Wa uquqil ummahat. Dan Rasulullah melarang dari durhaka kepada para ibu. Wa wa'dil banat. Dan Rasulullah SAW melarang dari mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya. Ini hadis tentang larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi perhatian kita di sini yang pertama, kata Rasulullah kata Al-Mughirah, wa kana yanha an qil wa qal. Rasulullah SAW melarang dari qila wa qala, katanya dan katanya. Katanya dan katanya. Maksud dari qila wa qala, ya, ada yang mengatakan, ya, maksudnya jangan terlalu menukil banyak perkataan orang, menghikayatkan katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Terlebih lagi katanya-katanya yang tidak jelas periwayatannya, tidak jelas benar enggak dia ngomong gitu, tapi sampai kepada saya. Menurut mereka, nah ini. Kata Nabi SAW, bi'sa matiyatir rajul za'amu. Seburuk-buruk perkataan seorang, katanya dan katanya. Menurutnya, menurut mereka, tidak jelas. Ini pendapat pertama, jangan banyak menukil perkataan orang. Karena perkataan orang, komentar orang gak ada ujungnya. Ibu-ibu kalau mau baca komentar manusia, gak akan selesai. Ada satu masalah saja, kasus apa, lihat baca komentar gak akan selesai.
Kita buang-buang waktu. Komentar orang bodoh kita baca, komentar orang pintar kita baca, komentar bencong kita baca, komentar orang bahlul kita baca, komentar anak tidak sekolah kita baca, komentar orang sekolah kita baca. Buat apa? Ada keasikan, iya keasikan. Karena setan senang kita buang-buang umur kita. Setan senang kita buang umur kita. Kita baca satu masalah, komentar, aduh, buang-buang umur. Baca Quran enggak sempat, zikir enggak sempat. Makanya Rasulullah melarang terlalu banyak menukil perkataan manusia. Kalau enggak perlu enggak usah. Ini pendapat pertama di antaranya. Pendapat yang kedua adalah qila wa qal, maksudnya jangan terlalu banyak berbicara. Jangan terlalu banyak berbicara. Sedikit-sedikit berbicara. Tahan diri. Kita ini hobi manusia, hobi komentar. Jangan hobi komentar. Tahan diri. Tidak semua permasalahan harus kita komentari. Tidak harus permasalahan harus kita bicarain. Tidak harus. Karena kaidah mengatakan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang sering ngomong pasti sering salah. Perkataan kalau sudah terlepas tidak kita kuasai lagi. Perkataan kalau masih dalam diri kita kuasai. Tapi kalau kita lepaskan tidak bisa kita kuasai lagi. Mau tarik lagi sudah susah. Oleh karenanya jangan terlalu banyak qila wa qal, itu jangan terlalu banyak bicara. Ya, jangan terlalu banyak bicara. Kurangi pembicaraan ya, kurangi pembicaraan. Tidak semua ada masalah kita komentar. Terkadang orang komentar menunjukkan keilmuannya. Kadang-kadang bukan bidangnya kita dapati. Ini misalnya seorang mungkin bidang agama sok komentar politik, enggak nyambung. Orang yang pakar politik ketawa dengar dia ngomong. Atau orang politik ngomong bicara agama enggak nyambung, bukan bidangnya. Sudah jangan hobi komentar, enggak usah hobi komentar. Oh begitu, enggak harus. Kalau sering ngomong, sering salahnya. Apalagi tadi ada hobi orang ikut untuk menunjukkan kecerdasannya, maka dia mau komentar dalam segala hal. Dia menunjukkan saya ini dalam segala hal saya ngerti. Ini akhirnya dia pasti akan banyak salahnya. Rasulullah SAW tidak suka qila qal, terlalu banyak komentar. Terlalu banyak komentar tidak disukai, terlalu banyak menukil perkataan orang juga tidak disukai. Adapun makna yang selanjutnya saya jelaskan secara singkat. Rasulullah SAW melarang dari kasrati soal, terlalu banyak tanya. Di antara yang mungkin dijelaskan oleh para ulama terkait dengan zaman kita. Kalau zaman Nabi sampai Allah turunkan ayat, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai para sahabat, jangan terlalu banyak bertanya. Khawatir kalau diungkapkan akan membuat kalian tidak senang. Artinya zaman syariat bisa jadi karena banyak tanya yang tadinya halal jadi haram. Maka dilarang di zaman Nabi SAW. Nah, ternyata setelah Nabi wafat juga ada larangan terlalu banyak tanya. Apa maksudnya? Larangan banyak tanya setelah Nabi wafat. Nah, soal dalam bahasa Arab ada dua. Soal atau masalah. Soal dan masalah itu maknanya sama. Masalah bisa artinya minta-minta. Masalah bisa artinya bertanya. Maka larangan Nabi jangan terlalu banyak minta sama orang. Hukum asalnya seorang tidak minta-minta kepada orang lain. Hukum asalnya seorang mencukupkan dengan dirinya sendiri. Ya. Wa man istaghna aghnahullah. Siapa yang merasa berusaha mencukupkan diri maka Allah akan buat dia cukup. Seorang berusaha tidak minta pada orang lain. Bahkan para sahabat pernah membaiat Nabi SAW, Allah yas'aluna nasa syai'an. Mereka membaiat Nabi, kami tidak bakalan minta apapun kepada orang lain. Sampai ketika mereka naik onta, kemudian cemetinya jatuh ke bawah, mereka tidak bilang orang tolong ambilkan. Enggak, mereka turun sendiri. Untuk apa? Ambil. Kenapa? Semakin kita sering minta sama orang, semakin banyak hutang budi kepada dia. Dan semakin kita banyak hutang budi kepada orang lain, tauhid kita bisa jadi berkurang. Tauhid kita bisa jadi berkurang. Maka seorang berusaha tidak minta-minta kepada orang lain semaksimal mungkin. Kecuali keperluan mendesak tidak jadi masalah. Mendesak sesekali. Kata Rasulullah mengatakan jangan terlalu banyak minta. Berarti kalau sesekali boleh. Sesekali boleh. Semakin tidak meminta kepada orang lain, semakin baik. Semakin kita sering minta sama orang lain, semakin punya hutang budi sama orang, kita semakin direndahkan. Semakin direndahkan. Ya. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Ya.
butuhlah kepada siapapun, jadilah kau tawanannya. Jadilah kau butuh sama orang, kau jadi tawanan dia. Wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Cukupkan diri, tidak perlu sama orang, kau jadi sejajar dengan dia. Ada orang miskin, punya teman orang kaya, tapi miskin enggak pernah minta-minta. Sang kaya pasti juga hormat sama dia. Teman aja, saya enggak pernah minta sama dia, kau ngapain? Saya ngapain tunduk sama dia? Saya enggak pernah minta sama dia, saya enggak pernah butuh sama dia. Kapan kita mulai butuh sama orang, kita jadi tawanannya. Ya. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu, dan berbuat baiklah kepada orang lain, kau jadi amir baginya. Ini kaidah kehidupan. Jadi jangan sering-sering kita minta sama orang lain, sering-sering minta sama orang, ya ukhti minta lagi, ya ukhti minta lagi, tidak. Sesekali boleh kalau dalam kondisi terdesak, karena Allah menyuruh kita saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau sering-sering tidak boleh. Kemudian di antara makna kasrati soal, menanyakan dalam masalah fikih pertanyaan yang belum terjadi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ustaz ditanya, Ustaz bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Kalau ada begini, bagaimana? Sudah terjadi enggak? Belum. Seandainya Ustaz, sudah enggak. Nanti kalau terjadi baru telepon. Sampai berlebihan bertanya, bagaimana kalau kita dapat dinosaurus kemudian kita sembelih? Hukumnya haram enggak makan daging dinosaurus? Kau tangkap dulu baru telepon saya. Ada yang tanya, Ustaz, dulu saya pernah diceritain sama seorang Ustaz, dia bilang ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau saya tiba di rembulan, saya sholatnya menghadap mana? Kata Ustaz tersebut, zaman dulu, kalau kau sampai rembulan, SMS saya kasih tahu jawabannya. Yang tanya kerja di pasar, bukan astronot. Kalau astronot yang tanya, mungkin kita jawab. Yang kerja di pasar nggak bakalan mengalami hal tersebut, tidak ada circle juga dengan astronot, ngapain tanya-tanya begitu ya? Nggak perlu, nggak usah tanya. Masih banyak yang perlu yang kau harus tahu. Yang tidak perlu nggak usah tanya. Namanya fuduli, ya. Hal yang tidak perlu ditanyakan. Di antara makna kasratus soal, dilarang banyak tanya, adalah tanya kondisi orang lain, kepo. Gimana gini? Gimana ini? Gimana itu? Pengen tahu urusan apa? Orang. Ada orang punya penyakit seperti itu. Kamu kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa ya? Kok subhanallah. Enggak boleh korek-korek urusan apa orang lain. Ente urusanmu sendiri selesaikan. Ngapain korek-korek urusan orang lain? Sampai saya sudah sering cerita, ada seorang dia sering minum kahwa, kopi Arab, dia minum terus. Akhirnya ada yang tanya, "Ya akhi, saya lihat kau minum kopi banyak sekali. Kenapa sebabnya?" Kata orang yang minum kopi banyak, dia bilang, "Kakek saya dulu umurnya lebih dari 100 tahun. Kenapa? Dia tidak pernah tanya-tanya orang seperti kamu." Tanya terus, urusan biar orang. Yang terlalu kepo sama urusan, kalau bahasa Arab namanya fuduli, pengin tahu aja urusan orang. Kalau ada ibu-ibu, dan ibu banyak yang seperti itu, ibu yang fuduli. Tegur, udah bukan urusan kamu, udah. Urusan suami mau urus nggak selesai-selesai, ngurusin suami orang, ngurusin suami saya. Kamu urus dirimu sendiri. Mau urusin sana, ngurusin sini. Karena kalau terlalu banyak kepo, ini bikin masalah nanti. Dia buang-buang umur, dia komentar, nanti kalau dia tahu dia gibah, mungkin dia ngapain? Habis waktu. Udah kamu urus dirimu sendiri. Ya. Kalau ada penting baru tanya. Kita mau bantu orang tanya, oke. Ini tanya-tanya enggak ada urusan, membantu juga enggak, ya. Kemudian Rasulullah melarang wa idha'atil mal, buang-buang harta. Buang-buang harta ini banyak bentuknya. Di antara buang-buang harta, beli barang tidak dipakai, ini banyak. Tumpuk barang tidak dipakai. Beli makanan banyak dikumpul, beras tidak dipakai-pakai, akhirnya busuk atau rusak misalnya. Ya, makanan dibeli banyak, simpan di kulkas, ini buang-buang harta. Buang-buang harta. Ya. Jangan seorang menghargai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan buang-buang harta, jangan buang-buang makanan. Makan secukupnya, beli secukupnya. Masih banyak yang. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau makan kita disuruh jilat jari, sunnah. Agar tidak ada makanan yang tersisa. Sampai yang tersisa jari pun kita makan. Ya. Agar kita menghargai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum enggak perlu bagi-bagi, ngapain simpan di kulkas banyak-banyak? Bagi, tetangga masih banyak, orang miskin masih banyak. Menurut kamu makanan tidak enak tapi banyak orang merasa itu apa? Enak. Bagi sampai.
Jangan sampai simpan-simpan nanti akhirnya rusak, sudah tidak enak lagi, nggak ada yang ini untuk makan lagi. Namanya buang-buang harta. Di antara buang-buang harta, beli perabot terlalu banyak, nggak dipakai. Masuk rumah sudah sempit dengan perabot. Inilah nggak dipakai. Mesin cuci ada 2, 3 nggak dipakai cuma 1. Sekali lebihnya sudah kasih orang lah. Nggak dipakai. Ini namanya buang-buang apa? Harta. Nggak boleh. Di antara buang-buang harta, beli barang terlalu mahal. Sama. Ini sudah sering saya sampaikan pada ibu-ibu. Yang punya duit kebanyakan, jangan beli barang-barang mahal. Sama dengan buang-buang apa? Harta. Manfaatnya sedikit, harganya mahal. Ibu dibodoh-bodohin sama orang yang jual barang mahal. Beli tas mahal-mahal sampai ratusan juta. Apa fungsinya? Emang bisa simpan mobil di situ? Enggak. Sama dengan tas yang harga 3 juta, 2 juta, udah oke lah. Punya duit banyak loh. 15 juta oke lah. Ini beli sampai ratusan juta, sampai ngapain? Belum lagi akibat yang lain, sombong, angkuh dengan barang-barang branded tersebut. Ini semua buang-buang harta. Kita semua akan ditanya oleh Allah dari mana kau dapatkan harta tersebut dan kemana kau habiskan. Di antaranya waman in wahat. Man wahat itu hak orang dia tahan, tapi kalau hak dia minta. Ini hati-hati kalau kita punya muamalah kerja sama pembantu, sama supir, sama pegawai. Jangan kita ayo kerja. Begitu pas gajian kita tahan-tahan, nggak boleh tahan hak orang lain, nggak boleh. Ya. Sukanya nuntut hak dia, tapi hak orang lain dia tahan, tidak boleh. Wa uquqil ummahat. Rasulullah melarang durhaka kepada para ibu. Apakah durhaka kepada bapak boleh? Tentu tidak boleh juga. Cuma dikhususkan kepada para ibu karena para ibu yang mudah didurhakai. Anak-anak mudah durhaka sama ibu. Kalau sama bapak durhaka digampar sama bapak. Tapi sama ibu nangis, nurut. Ya makanya kesempatan ibu didurhakai. Maka Rasulullah larang. Kemudian wa'dil banat dilarang. Rasulullah melarang untuk mengubur putri-putri hidup-hidup ini ketika zaman jahiliyah dahulu. Taib wa an Hushaim akhbarana Abdul Malik bin Umair qala sami'tu Warradan yuhaddithu hadzal hadits anil Mughirah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Masih atau sudah Ibu? Lanjut apa pertanyaan jawab? Ibu? Lanjut. Ya. Taib, kita baca ya. Bab berikutnya babu hifdzil lisan. Bab menjaga lisan. Ini penting bagi kita semua. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Ini kaidah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan ini adalah anggota tubuh yang aktivitasnya sangat tinggi. Mengalahkan aktivitas tangan, aktivitas kaki. Aktivitas tangan, kaki terbatas, baru berapa langkah, baru gerakan ini sudah capek, letih. Lisan tidak letih-letih. Bicara sejam, 2 jam, ini saya sudah ngomong sudah hampir 1 jam, belum letih juga. Sudah nyindir ibu-ibu juga enggak letih-letih. Terus lisan itu jangkauannya panjang, jangkauan mengenai orang yang di depan dia, yang jauh, yang sudah meninggal terkena jangkauan lisan. Kalau tangan enggak. Tangan yang depannya doang, kaki depannya doang. Lisan, luar biasa. Dan di antara yang mewakili lisan adalah tulisan. Isi hati diungkap dengan 2, dengan lisan dan apa? Tulisan. Maka hukum yang berlaku pada lisan berlaku juga pada tulisan. Lihatlah manusia hobi berbicara dengan lisannya. Lihatlah manusia berbicara dengan apa? Komentar tangannya. Bagaimana aktivitas lisan begitu luar biasa, cepat. Dalam 1 menit dia bisa bicara tentang banyak orang. Dulu zaman dulu ada seorang, saya dapat kaset menjelekin orang lain. Dalam waktu sekian menit dia sudah menjelekin sekian puluh orang. Ini begini, oh banyak sekali. 1 menit sudah bikin dosa banyak sekali. Kalau tangan dan kaki tidak mampu. Tangan kaki tidak mampu. Oleh karenanya lisan ini sangat berbahaya. Maka seorang sebelum berbicara dia mikir dulu, kalau dia beriman kepada Allah, beriman hari akhirat akan ada hari pembalasan, akan ada akibat dari apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia
berkata baik atau didiam. Ini konsekuensinya kita mikir dulu, baik nggak ini? Kalau baik ucap, kalau nggak diam, nggak usah. Ada orang bicara, kita mau komentar, mikir dulu, baik nggak saya komentar? Ada pahala nggak bagi saya? Ada kebaikan nggak bagi saya kalau saya nimbrung? Kalau nggak ada pahala, nggak usah nimbrung, udah diam aja. Nggak mesti kita nimbrung. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis firman Allah wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu perkataan kecuali ada malaikat raqib atid. Raqib atid itu maksudnya adalah sifat dari dua malaikat. Idz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ketika seorang berbicara maka ada dua malaikat kanan kiri duduk. Qa'id maksudnya duduk, meskipun isim mufrad tapi sifat bagi dua malaikat tersebut. Di antara sifat dua malaikat tersebut raqib atid. Raqib artinya selalu muraqabah. Atid selalu hadir. Selalu apa? Hadir. Ada orang kalau manusia dia selalu mengawasi tapi kadang dia tidak hadir, paham? Dia tugasnya mengawasi tapi kadang tidak hadir, pengawasnya tidak hadir. Ada orang hadir tapi tidak mengawasi. Mungkin dia hadir tapi dia lagi lalai. Raqib atid, dua malaikat ini selalu hadir, selalu mengawasi. Tidak ada satu kata pun keluar pasti tercatat. Tidak ada selamat pasti tercatat. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu lafal yang dikeluarkan kecuali adalah malaikat dua yang selalu hadir dan selalu awas. Sehingga tidak ada yang luput dari catatan. Maka kalau kita ingat ayat ini, kita waspada mau ngomong. Siapa yang memandang perkataannya termasuk amalannya, maka dia akan waspada. Jadi terkadang kita takut kalau kita mau ngelihat, takut kalau kita mau mukul, takut kita menendang, kita mikir-mikir. Tapi kalau ngomong kita nggak mikir. Padahal omongan itu, lafal ini juga amalan. Amalan lisan. Yang dampaknya juga luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami, qala hadatsana Umar bin Ali, sami Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara dua rahangnya. Lahyah itu ini, rahang. Itu maksudnya siapa yang menjamin lisannya, menjamin apa? Mulutnya. Untuk taat kepada Allah dan tidak melakukan keharaman, wa ma baina rijlaihi, dan menjamin apa yang di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, dia jaga kemaluannya, atman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Kenapa? Karena dua hal yang paling membuat orang masuk neraka adalah lisan dan farj. Aktsaru ma yudkhilun nas an-nara, perkara yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka adalah lisan dan apa? Dan kemaluan. Lisan ini paling banyak masuk neraka, kemaluan juga dengan syahwat memandang, syahwat zina, syahwat paling banyak mungkin masuk neraka jahanam. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kita bacakan hadisnya karena waktu sudah mepet ya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad bin an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka ucapkanlah yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan ganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakan tamunya. Dan di antara bentuk berbahaya mengganggu tetangga adalah mengganggu dengan lisan. Hati-hati. Dalam hadis disebutkan, inna fulana tasumun nahar wa tusallil lail. Kemudian wa tatasaddaq, ada seorang wanita sering puasa sunnah, sering salat malam dan rajin bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tapi dia suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini, hiya finnar, dia di neraka. Meskipun rajin salat, rajin puasa, tapi suka mengganggu tetangganya dengan apa? Lisan. Hati-hati, jaga lisan. Maka di sini Rasulullah SAW menekankan, kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ngomong baik atau diam. Seorang berfikir dulu, jangan asal ceplas-ceplos. Kemudian juga hadis berikutnya, qala hadatsana Abdul Walid, qala hadatsana Laits, qala hadatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Syuraih al-Khuzai qala sami'a
udhunaya wa wa'ahu qalbi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya dari Abu Syurai Al-Khuzai dia berkata, dua telingaku mendengar dan hatiku memahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dhiyafatu thalathatu ayyamin jaizatuhu. Ya, sungguhnya menjamu tamu itu 3 hari. Jaizatuh yang perhatian apa namanya? Kepada tamu tersebut. Wa ma jaizatuhu. Kemudian apa yang merupakan jaizatuh, yaitu perkara yang diperhatikan bagi ketika menjamu tamu, yaitu seorang berusaha susah untuk menjamu tamu, yaitu yaumun wa lailah, yaitu sehari semalam. Jadi kalau seorang ada tamu datang, sehari semalam dia nginap di rumah, tamu dari jauh, sehari semalam dia takalluf, dia berusaha buat makanan yang tidak seperti biasanya. Sisa harinya biasa aja ya. Tapi hari pertama dia harus serius. Kemudian beliau berkata, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah akhirat maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka ucapkanlah yang baik atau diam. Kemudian Imam Bukhari membawakan bahaya ngomong yang salah. Beliau berkata, qala haddatsani Ibrahim bin Hamzah, qala haddatsani Ibnu Abi Hazim an Yazid an Muhammad bin Ibrahim an Isa bin Talhah bin Ubaidillah At-Taimi an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sungguhnya hamba, la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Mengucapkan satu perkataan yang dia tidak jelas tentang perkataan tersebut. Yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq. Maka dia akan tergelincir dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Gara-gara mengucapkan satu statement yang dia tidak hati-hati. Maita bin Fitu tidak hati-hati. Dalam riwayat yang lain kita bacakan, qala haddatsani Abdullah bin Munir sami Aban Nadhr, qala haddatsana Abdurrahman bin Abdullah yakni Ibn Dinar an abihi an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda yatakallamu bil kalimah. Sungguh seorang hamba benar-benar mengucapkan satu statement min ridwanillahi yang mendatangkan keridhaan Allah. La yulkil habalan, dia tidak begitu perhatian sama perkataan tersebut. Yarfa'uhullahu biha darajat. Ternyata statement tersebut membuat dia terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulkil habalan. Sungguh seorang berucap dengan ucapan statement yang mendatangkan kemurkaan Allah yang dia tidak pedulikan. Yahwi biha fi jahannam, membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Jadi perkataan ini dampaknya luar biasa. Kalau tidak diperhatikan, terkadang bisa membuat orang naik derajat tinggi, terkadang bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahannam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim." Kalian menyangka itu ringan, ternyata di sisi Allah besar. Betapa banyak orang gara-gara perkataannya membuat dia masuk neraka, bahkan terjerumus dalam neraka yang sangat dalam. Maka seorang waspada dalam kehidupan ini, jangan terlalu banyak ngomong. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Qultu ya Rasulullah man najat?" Aku bertanya, Rasulullah, apa keselamatan? Apa itu jalan selamat? Kata Rasulullah, "Amsik alaika lisanak." Pegang lisanmu. Hati-hati di musim-musim maki-maki. Dulu pernah kita masuk dalam musim kampret dan cebong ya. Enggak tahu sekarang musim apa lagi ya. Hati-hati, jaga lisan ya. Berlalu politik berlalu, presidennya terpilih, dosa kita enggak habis-habis. Lisan jaga ya. Jangan perkara dunia, ini perkara dunia kan? Gara-gara perkara dunia kemudian kita tidak jaga lisan. Hati-hati. Rasulullah bersabda, "Kuffal lisanak illa min khair." Jaga lisanmu kecuali ucapkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bitulli somti." Hendaknya perbanyak diam. Fa innahu matradatun li syaitan. Sungguhnya banyak diam itu mengusir syaitan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam selamat. Siapa yang diam apa? Selamat. Terkadang selamat di dunia dan lebih lagi selamat di akhirat. Terkadang orang ngomong tidak selamat di dunia apalagi di akhirat. Maka hati-hati, maka seorang berusaha untuk menjaga lisannya, jangan hobi ngomong, jangan hobi bicara, jangan hobi komentar, jangan hobi nimbrung. Ibu-ibu jangan kepo, jangan hobi nimbrung. Kalau bicara mikir dulu. Bicara sama siapa saja mikir dulu. Terutama bicara sama suami, mikir dulu.
menyenangkan atau tidak. Kalau tidak menyenangkan, tidak usah ngomong. Mas, saya mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Nggak jadi deh. Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Nggak jadi. Kalau saya ngomong pasti Mas marah. Ngomong aja nggak jadi. Aman, baru ngomong nanti ribut, marah, bikin jengkel suami, nggak usah ngomong. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.